Waduh, krisis ekonomi lagi. Ini rahasia greenhouse sederhana yang bikin kebun auto cuan terus. Di tengah krisis ekonomi seperti sekarang, banyak orang mulai berpikir dua kali untuk belanja. Harga bahan pokok naik, pengeluaran makin ketat, tapi kebutuhan tetap jalan. Di sisi lain, sebagian orang justru menemukan peluang baru, bukan di kantor, bukan di toko besar, tapi di halaman rumah mereka sendiri. Ya, lewat sebuah sistem sederhana yang disebut greenhouse. Sebuah tempat kecil yang bisa jadi sumber penghasilan dan ketahanan pangan keluarga, bahkan di saat ekonomi lagi tidak menentu. Bagian 1. Apa itu greenhouse? Dan kenapa penting? Greenhouse bukanlah sekadar rumah tanaman yang canggih, seperti di perkebunan besar. Namun, ini adalah penjaga kebun kita. Dan sekarang kita bisa membuat versi sederhananya dari bahan bekas, seperti pipa paralon, plastik UV, bahkan botol air mineral. Tujuannya satu, yaitu untuk mengontrol cuaca dan menjaga tanaman tetap tumbuh stabil, meskipun di luar lagi panas, hujan deras, atau berdebu. Dalam situasi ekonomi yang sulit, greenhouse jadi alat penting untuk menjamin hasil panen tetap stabil. Kalau hasil panen stabil, artinya penghasilan juga stabil. Bagian 2, mengapa cocok untuk masa krisis? Di masa krisis, masalah utama petani kecil atau penghobi tanaman adalah resiko gagal panen. Cuaca ekstrem, hama, penyakit, dan semua bisa bikin hasil panen hilang dalam semalam. Tapi dengan greenhouse, kita bisa meminimalkan resiko itu. Bahkan, banyak orang yang awalnya hanya coba-coba menanam untuk konsumsi pribadi, akhirnya malah menjual hasil panennya ke tetangga atau pasar online. Jadi ini bukanlah sekedar solusi bertahan hidup, tapi juga peluang untuk membuat tambahan penghasilan. Inilah yang disebut pertanian adaptif, yaitu bertani dengan cara cerdas, menyesuaikan kondisi ekonomi dan iklim. Bagian 3, jenis tanaman yang cocok. Nah, kalau kamu ingin memulai, pertanyaannya, tanaman apa yang cocok ditanam di greenhouse? Sederhana. Jawabannya tergantung dari tujuanmu. Mau makan sendiri atau mau dijual? Tapi secara umum, berikut ini adalah beberapa tanaman yang paling menguntungkan sayur hidroponik. Misalnya selada, pakcoy, kangkung, dan bayam merah. Permintaannya stabil, bisa dijual ke restoran, kafe, bahkan lewat marketplace. Waktu panennya cepat, hanya 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi ingat, hidroponik butuh perhatian. Kualitas air, nutrisi, dan kebersihan rentan gagal kalau sistem air macet atau larutan nutrisi tidak seimbang. Tapi justru disitulah peluangnya. Sedikit orang yang mau sabar belajar, sehingga pasarnya tidak jenuh. Stroberi si kecil manis ini termasuk tanaman yang rentan. Ia tidak tahan panas berlebih dan butuh suhu relatif sejuk. Tapi kalau berhasil tumbuh, nilai jualnya tinggi, apalagi bila dijual segar, organik, atau hasil petik sendiri. Dengan greenhouse, kamu bisa mengontrol suhu dan kelembapan agar stroberi tetap produktif. Buah tin ara. Buah tin punya nilai ekonomi yang tinggi. Harganya di pasaran bisa mencapai ratusan ribu per kilo, tergantung varietasnya. Namun, tanaman ini sensitif terhadap curah hujan tinggi dan jamur. Greenhouse membantu menjaga kestabilan lingkungan supaya buah tin tidak cepat busuk dan bisa berbuah sepanjang tahun. Tomat dan cabai premium, 2 komoditas ini selalu laku, baik saat ekonomi stabil maupun krisis. Greenhouse menjaga bunga agar tidak rontok karena hujan atau angin. Dan hasilnya, panen bisa 2 kali lipat dibanding tanam di luar ruangan. Semua tanaman itu sebenarnya rentan, tapi kalau dirawat dengan sistem tertutup seperti greenhouse, justru jadi sumber keuntungan besar, karena tidak semua orang bisa menanamnya dengan berhasil. Dan itulah nilai tambahnya. Bagian 4, cara membuat greenhouse sederhana. Sekarang
Gimana cara buat greenhouse sederhana tanpa biaya besar? Kamu nggak perlu alat mahal. Cukup beberapa bahan berikut. Rangka dari bambu atau pipa paralon bekas, penutup plastik UV atau plastik bening tebal, jaring serangga, dan sedikit kreativitas untuk menyesuaikan ukuran. Greenhouse bisa dibuat ukuran kecil, misalnya 2 kali 3 meter saja, cukup untuk beberapa rak hidroponik atau pot buah. Tambahkan ventilasi agar udara tetap mengalir. Dan kalau mau lebih keren, bisa pasang sistem tetes air otomatis dari botol bekas. Banyak tutorialnya di YouTube. Kamu tinggal pilih model yang sesuai dengan lahan dan budget. Bagian 5. Potensi penghasilan dan hitungan ringan. Sekarang kita bahas sisi paling menarik. Potensi cuannya. Misalnya kamu punya greenhouse kecil untuk hidroponik dengan kapasitas 100 lubang tanam. Kalau satu lubang menghasilkan satu selada seharga Rp3.000, dalam sebulan kamu bisa panen Rp300.000 dari modal awal sekitar Rp200.000 hen. Tapi setelah sistemnya jadi, biaya bulanan turun drastis, hanya nutrisi dan listrik pompa. Kalau kamu menanam buah tin, bisa dapat Rp2-3 juta per bulan dari beberapa pot produktif. Stroberi juga bisa dijual langsung atau diolah jadi selai, jus, atau dessert kemasan. Jadi, bukan cuma soal berkebun, ini adalah bentuk investasi kecil yang berputar cepat bahkan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti. Bagian 6. Penutup. Di masa krisis, banyak orang kehilangan arah karena fokus pada apa yang hilang. Tapi mereka yang bijak justru mencari apa yang bisa tumbuh. Greenhouse sederhana bukan sekadar tempat menanam tanaman, tapi simbol dari kendali diri dan adaptasi. Bahwa meski dunia di luar sedang tidak stabil, kamu tetap bisa menumbuhkan sesuatu yang menghasilkan di tanganmu sendiri. Jadi, sebelum mengeluh soal harga, cobalah tanam harapan baru. Siapa tahu, dari kebun kecilmu ini, lahir peluang besar berikutnya.